Setiap pagi bagiku indah, memberi aku semangat untuk terus melangkah. Menyukuri anugerah Tuhan saat aku berada di pengabdian ini. Berusaha membantu siapapun agar mereka tetap sehat. Namaku Zulfa Salsabila, ahli media gizi. Kendaraan inilah yang setia menemaniku menuju Puskesmas Lamahu. Puskesmas yang semoga menjadi tempat terakhir pengabdianku. Sebelum bekerja di sini, aku mencoba beberapa pekerjaan lain. Namun, kurasa harus kembali di tempat yang seharusnya aku amalkan seluruh ilmu dan pengetahuan yang telah kuperoleh dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Gorontalo. Aku lulusan dari sana di tahun 2023, sehingga kupikir mengabdi di bidang kesehatan sudah semestinya aku lakukan. Alhamdulillah, di bulan Februari 2025 aku diterima sebagai tenaga abdi dan bertugas sebagai petugas gizi di Puskesmas Lamahu. Aku begitu bahagia mengemban tugas ini. Pekerjaan yang memang kuidamkan sejak dulu. Lebih membuat aku sangat bahagia lagi, para tenaga kesehatan di sini yang kupanggil mereka dengan sebutan kakak. Orang-orang yang baik hatinya. Oh iya, satu di antara mereka, Kak Aisyah Febrilantik Ajafar AMG. Ia penanggung jawab gizi di Puskesmas Lamahu. Puskesmas yang berada di Desa Lamahu, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo. Hampir sama denganku, Kak Aisyah atau yang akrab dipanggil juga Kak Uci, harus menempuh jarak cukup jauh dari rumah untuk bisa tiba di puskesmas ini. Tetapi Kak Aisyah tetap bahagia menjalaninya. Kak Aisyah sudah 10 tahun menjadi tenaga kesehatan. Sebelumnya, Kak Aisyah pernah bertugas di Puskesmas Biluhu. 4 tahun ia mengabdi di Biluhu. Kemudian, ia pindah di Puskesmas Tibawa agar bisa lebih dekat dengan rumahnya di wilayah Kecamatan Bungumeme. 1 tahun mengabdi di sini, Kak Aisyah kemudian lulus sebagai aparatur sipil negara P3K. Kami pun sangat senang, Kak Aisyah dan beberapa nakes lainnya telah diangkat sebagai ASN. Dan impianku, semoga kelak bisa seperti mereka pula. Sebagai penanggung jawab gizi, Kak Aisyah diberi tugas yang cukup penuh tantangan. Di antaranya menangani kasus stunting yang masih cukup banyak di wilayah kerja Puskesmas Lamahu. Menekan angka penderita stunting menjadi tekad kami, tenaga kesehatan Puskesmas Lamahu. Kami sangat yakin itu bisa dicapai, apalagi Kepala Puskesmas kami, Ibu Winarti Saleh, SKM MKes, selalu memberi motivasi. Ia akan selalu berupaya mendampingi ketika kami melakukan kunjungan ke rumah warga. Assalamualaikum. Selamat datang mengunjungi pagi hari. Ini ada ke susu. Ini susu mau kasih ulang ibu, nanti kalau habis datang lagi ke puskesmas. Ada punya susu. Balita cantik ini bernama Rania Azhar Hasan, usia 2 tahun 7 bulan. Rania menderita stunting dengan berat badan kurang,
serta tinggi 83,5 cm. Harusnya di usianya kini tinggi badannya 90 cm. Kak Aisyah cukup menaruh perhatian besar terhadap perkembangan Rania. Selama 28 hari, Rania diberikan makanan tambahan dari puskesmas melalui program pemberian makanan tambahan pemulihan, serta dari pemerintah Desa Lamahu melalui program pemberian makanan tambahan penyuluhan. Anak ini akan dipantau sampai umur 5 tahun. Setiap bulannya saat posyandu, apabila anak ini berat badannya naik atau tidak, pasti kami dari puskesmas atau saya sendiri petugas gizi akan melakukan edukasi kepada ibu balita tersebut. Bersyukur kondisi Rania berangsur membaik. Jika sebelumnya berat badannya hanya 10,1 kg, kini naik menjadi 11 kg. Kami sangat bangga melihat perlakuan Ibu Rania padanya. Inilah yang seharusnya dilakukan para orang tua, mencurahkan seluruh kasih sayang agar buah hatinya tumbuh sehat dan cerdas. Dari upaya keras tenaga kesehatan Puskesmas Lamahu dengan mendapat dukungan pemerintah Desa Lamahu, ada seorang balita di Desa Lamahu tidak lagi menderita stunting, dan kami sangat bersyukur. Di wilayah kerja Puskesmas Lamahu, jumlah anak balita atau bawah 5 tahun 398 anak. Terdata 24 anak mengalami berat badan kurang. Anak yang menderita stunting ada 24 anak, dan yang mengalami gizi buruk 3 orang anak. Wilayah kerja Puskesmas Lamahu melayani 4 desa, yakni Desa Lamahu, Desa Bumela, Desa Sukadamai, dan Desa Musyawarah. Ya, alhamdulillah penanganan stunting di desa kami, di wilayah kerja kami ini, kami sudah bekerja sama. Kami datang jumlah stunting memang agak banyak. Kemudian dengan anggaran yang kami punya, dengan bantuan dari Dinas Kesehatan, kami sudah bisa menangani stunting di sini. Jadi kami anggarannya ada yang dari PMT Puskesmas dari Dinas Kesehatan yang anggarannya masuk di BOK. Kemudian kami juga bekerja sama dengan desa untuk penanganan stunting. Saya juga beruntung diajak Kepala Puskesmas kami, Kak Aisyah dan Kak Kanti Ayu sebagai penanggung jawab program penyakit tidak menular Puskesmas Lamahu, menemui ibu hamil di Dusun Tanah Abang, Desa Sukadamai. Ibu hamil ini bernama Ain. Ia mengalami anemia berat, sehingga kami memberi juga perhatian serius agar kesehatannya pulih dan bisa bersalin dengan lancar. Kan terakhir turang ada periksa DPHB itu 9, itu pun menggunakan stik, itu masih tergolong anemia ya. Jadi anemia itu kekurangan sel darah merah di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya tinggi kekurangan itu otomatis bukan terasa lemas, bisa pusing. Malam sebelum tidur jangan minum pakai kopi, pakai teh, pakai susu, cukup minum pakai air putih atau air yang ada di vitamin C supaya penyerapan obat dalam tubuh itu bagus. Kan jadi kalau misalnya hemoglobin itu sel darah merah dalam tubuh, kalau misalnya dia melahirkan pasti kan keluar darah. Keluar darah otomatis HB-nya akan turun lagi. Jika ibu hamil hanya punya 8 DPHB, kemudian dia melahirkan akan kemungkinan jadi 6, jadi 5. Kalau misalnya sudah di bawah 6, itu akan shock. Kalau misalnya dia shock, dia akan terjadi penurunan kesadaran. Jadi dia harus dirujuk, takutnya ujung-ujungnya masuk ke ICU atau harus ada transfusi darah. Jadi kalau misalnya HB-nya bagus kayak 11, 12, 13, 14, insya Allah kalau misalnya dia hamil atau melahirkan, HB-nya itu tidak akan terlalu turun drastis. Hari semakin sore, kami terus bergerak melayani masyarakat. Di Dusun Ampel Desa Bumela, pada pos pindu atau pos pelayanan terpadu serta pos remaja ini, kami didampingi 4 orang kader posyandu. Mereka begitu gesit membantu kami.
untuk Pospindu dengan sasaran warga 15 tahun ke atas. Pemeriksaan kesehatan yang kami lakukan pada warga seperti tekanan darah dan kandungan gula darah. Sementara pos remaja sasaran usia 10 tahun ke atas, di mana salah satu yang kami lakukan adalah screening kejiwaan. Jika ada warga yang kami nilai perlu penanganan lanjut, maka mereka akan dirujuk ke puskesmas untuk mendapatkan pengobatan. Untuk penyakitnya yang paling banyak menonjol di sini adalah hipertensi sama gula. Jadi hipertensi sama gula itu memang yang paling banyak. Yang paling banyak itu hipertensi dibanding dengan DM-nya sendiri untuk penyakit gulanya sendiri. Jadi mungkin karena faktornya banyak. Faktornya itu karena pola hidupnya yang tidak bagus, tidak baik karena sering mengkonsumsi mungkin makanan yang bergaram. Dari hasil wawancara banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak juga. Dan sebagian besar juga adalah penderita hipertensi adalah orang yang memiliki berat badan berlebih. Jadi karena mempengaruhi juga aktivitas fisiknya, olahraganya. Kemudian adalah perokok aktif, karena sudah dijelaskan juga ke masyarakat bahwa perokok aktif juga itu menjadi salah satu faktor terjadinya hipertensi itu tersendiri. Jadi konseling itu bisa langsung dilaksanakan di sini. Tapi kalau misalnya untuk pengobatannya bisa dilakukan ke puskesmas karena kita akan kasih rujukan untuk sesuai diagnosanya di sini. Jadi kalau misalnya di tensi ternyata tensinya tinggi atau diperiksa gula atau kolesterolnya ternyata tinggi, dilakukan rujukan ke puskesmas. Jadi ada tahapannya lagi di puskesmas seperti pendaftaran biasa di puskesmas, diberikan obat, diberikan konseling untuk melakukan kontrol kembali karena itu harus kontrol rutin untuk penyakitnya. Kendati begitu padat kegiatan dalam melayani masyarakat, kami akan selalu menyempatkan diri untuk senam bersama, demi menjaga tubuh selalu bugar. Kepala Puskesmas Lamahu, Ibu Winarti Saleh, juga selalu melakukan evaluasi terhadap berbagai pekerjaan yang kami lakukan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bidannya itu sudah ada sekitar 5 orang, perawat ada 4 orang, kemudian kita sudah punya dokter gigi, kita punya dokter umum, kita punya tenaga analis, kita sudah punya tenaga promkes, tenaga kesling, karena kebetulan kami juga dapat tenaga dari pusat, yaitu tenaga Nusantara Sehat. Nah, itu yang diperbantukan ke kami. Jadi kami sudah total berserta sopir dan cleaning service, kami sudah ada 26 staf yang ada di sini, termasuk kepala puskesmas. Aspek kebersihan lingkungan dan keberadaan sanitasi yang baik tidak luput dari perhatian kepala puskesmas kami. Bersama Kepala Desa Lamahu Pak Zulkifli Kude dan warga desa, kami membersihkan lingkungan, memastikan tidak ada ruang bagi nyamuk membawa virus demam berdarah di desa ini. Termasuk memastikan kondisi sanitasi baik demi kebaikan warga desa sendiri. Memang kalau mau lihat kondisi seperti ini memang agak rawan untuk penyakit DBD dan penyakit malaria ya, karena apalagi ini kan tidak ada aspal. Harusnya ini ada pembuangan saluran air limbah rumah tangga. Jadi mungkin itu harus dilakukan, Pak. Mungkin saya bisa ke kepala desa mungkin bisa ada bantuan apa untuk masyarakat. Baik. Nanti juga kita akan komunikasi dengan beberapa kepala dusun untuk bisa mendeteksi terlebih dahulu spot-spot yang menjadi rawan terhadap perkembangan nyamuk malaria. Ini kita akan cek dulu. Dan mungkin ini salah satu kasusnya, nanti kita akan timbangkan melalui anggaran dari desa untuk terutama pembuatan spal rumah tangga. Selain spal yang sering kita kunjungi itu yang sering diperhatikan untuk pencegahan penyakit malaria sama diare sama DBD, yakni pertama tadi PSN sudah dicontohkan, kemudian yang kedua pengecekan jamban apakah sudah sesuai standar,
Kemudian yang ketiga 3M plus itu ya, kita mengecek tempat-tempat penampungan air, kemudian mengecek tempat pembuangan sampahnya kemana, dan yang ketiga ya penyuluhan. Ya, penyuluhan. Kalau dari Kak sendiri kan selaku penanggung jawab PSN ini, berapa kali dalam seminggu itu Kak dilakukan PSN? Dalam seminggu 4. Setiap minggu ya, itu di rolling setiap desa. Puskesmas kami beruntung selalu didukung penuh Kepala Desa Lamahu Pak Zulkifli Kude. Ia begitu dihormati masyarakatnya. Kebijaksanaannya dalam memimpin begitu diapresiasi. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail yang datang menyerahkan bantuan pangan bagi ratusan warga Desa Lamahu juga mengapresiasi semangat Pak Zulkifli dalam upayanya membangun Desa Lamahu yang selalu menjalin sinergi dan koordinasi seperti dengan para wakil rakyat anggota legislatif. Kita bantu masyarakat yang kurang mampu yang berada di desil 1, 2, dan 3 dengan harapan ini bisa mengurangi mereka punya beban. Tentu sangat senang karena pada saat ini dengan penyerahan ketahanan pangan yang ada di Desa Lamahu, khususnya masyarakat Lamahu, tentu saya atas nama Kepala Desa sangat bersyukur karena program ini sangat membantu masyarakat saya, lebih khususnya terhadap kebutuhan sehari-hari mereka. Dan mungkin harapannya adalah insya Allah ini bisa terwujud lagi, bisa dilaksanakan kembali di lain waktu akan datang. Demi meningkatkan kesejahteraan warga Desa Lamahu yang hampir 87% petani, Kepala Desa Lamahu Pak Zulkifli Kude juga mendorong hasil produksi pertanian terus meningkat. Karena ia begitu paham, jika warga sejahtera, itu artinya mereka juga pasti akan memperhatikan kondisi kesehatannya. Kebutuhan pangan terpenuhi, anak-anaknya bisa tumbuh sehat, terhindar dari stunting. Di panen terakhir, itu kita bisa mencapai pada 1.000 lebih ton, tepatnya mungkin kurang lebih ada 1.200 ton yang bisa kita produksi ke tanaman jagung, ke pabrik yang ditujukan. Hari ini kebetulan Desa Lamahu itu punya program yang kemudian kami sebut program itu adalah Petani Sejahtera Desa Mandiri. Tujuannya adalah di mana kami mencoba untuk melakukan intervensi langsung kepada masyarakat petani karena melihat potensi yang dimiliki, yaitu kurang lebih ada 872 jiwa. Ini yang kami lakukan adalah memperkuat lebih pada sektor pertanian jagung. Dengan memperkuat sektor pertanian jagung, intervensi kami pemerintah desa mencoba memberikan beberapa pilihan. Di antaranya adalah memberikan bantuan usaha modal kepada para petani. Tapi juga tidak menutup akses teknologi modern untuk bisa diakses oleh para petani. Di antaranya seperti memberikan bantuan modal itu seperti kami pemerintah desa melakukan intervensi terhadap anggaran yang ada di desa melalui anggaran dana desa. Itu kami bisa memberikan penyediaan berupa benih jagung unggul. Jika itu tidak menutup kemungkinan juga kami memberikan opsi lain, yaitu diantaranya seperti kami mengajukan proposal bantuan program terhadap penyediaan benih jagung lewat pemerintah daerah kabupaten atau sampai pada provinsi. Dan alhamdulillah kami di tahun ini terakhir mendapatkan satu kelompok tani yang mendapatkan bantuan benih jagung. Puskesmas Lamahu diresmikan pada bulan Februari tahun 2024. Saat ini, pembangunan sejumlah ruangan di puskesmas ini terus dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pembangunan puskesmas tidak menjadi penghalang bagi para tenaga kesehatan di sini untuk melayani masyarakat. Dengan ramah dan santun serta cekatan, mereka berupaya memberikan pelayanan terbaik tanpa membeda-bedakan masyarakat yang dilayani.
Ya, karena sekarang pelayanan sudah pakai sistem ILP, integrasi layanan primer. Jadi kami di Puskesmas itu sudah melakukan pelayanan sesuai dengan klaster. Jadi kami di sini ada klaster 1, klaster 2, klaster 3, dan klaster 4. Jadi tetap semua melalui loket. Kemudian kalau klaster 1 itu adalah manajemen, ya pelayanan manajemen. Jadi itu klaster 1, kemudian ketika ada pasien yang anak-anak, ibu hamil, itu masuk di klaster 2, kemudian klaster 3 yaitu pasien-pasien yang penyakit tidak menular, kemudian yang klaster 4 adalah penyakit tidak menular. Jadi kemudian yang laboratorium ketika ada yang perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium itu kami arahkan ke klaster lintas klaster yaitu laboratorium. Bangunan Puskesmas Lamahu hanya bersebelahan dengan kantor desa Lamahu. Kondisi ini makin memudahkan koordinasi pengelola Puskesmas dengan kepala desa Lamahu dan aparat pemerintah lainnya. Banyak kegiatan bersama digelar di aula kantor desa Lamahu yang memang cukup representatif atau memadai ini. Di antaranya pelatihan kompetensi dasar bagi kader kesehatan desa Lamahu untuk tahun 2025. Ya, kalau perekrutan kader itu direkrut oleh desa, tapi kami dari Puskesmas melakukan pelatihan. Pelatihannya dalam bentuk ada yang memberikan materi, kemudian kami juga melakukan praktek cara melayani pasien atau melayani masyarakat bayi balita di Posyandu nanti. Harapan saya pertama terhadap stunting, kami pemerintah desa akan tetap terus berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan penanganan stunting ini. Yang terutama kami akan fokus pada pelatihan-pelatihan kader kesehatan yang ada di desa untuk bisa dilatih semaksimal mungkin, yang bisa juga memberikan penguatan terhadap orang tua. Dan harapannya adalah lagi-lagi kami sangat mengharapkan bantuan kepada orang tua yang memiliki anak stunting untuk bisa ikut serta juga dalam membantu kami terhadap penanganan stunting ini. Kader kesehatan mendapatkan materi pelatihan tentang kebijakan dan strategi kepala puskesmas dalam pelatihan kader, serta pengelolaan posyandu. Sebelumnya juga mereka harus mengisi jawaban pada sesi pretest. Yang paling banyak kendala yang kami temukan itu yang tidak mau datang ke posyandu. Alasan itu yang paling banyak itu karena tidak ada transportasi. Kami biasanya melakukan kunjungan rumah. Kalau peran kader itu alhamdulillah sejauh ini saya sangat terbantu ya, karena memang informasi awal itu kita dapati dari kader dulu. Jadi kader dulu sebagai selain kader mereka juga termasuk masyarakat itu sendiri. Jadi dorang itu dapat tahu informasi dari awal gitu. Jadi dilaporkan ke saya selaku bidan desa. Kemudian kader istilahnya mau basuruh, datang langsung periksa Pak Bidan Desa gitu. Kolaborasi dan saling bersinergi menjadi hal yang selalu dilakukan di Desa Lamahu. Ini penting untuk menyelesaikan berbagai tantangan, mewujudkan harapan, menjadikan masyarakat sehat, sejahtera, dan maju saat ini hingga di masa akan datang.